hatiku menyapa yang masuk ruang aku masuk dalam hatiku menyapa yang sekali lagi dari awal masuk ruang masuk ruang aku dengan darah masuk dengan hatiku dengan darah
pujilah Yesus Tuhan, namamu kudus, kudus, mulia, ajaib, perkasa, dan kami nyanyikan, kami muliakan, kami tinggikan Yesus Tuhan, Yesus Raja, terpuji namamu, mulia namamu, sebab namamu Yesus saja, Tuhanku aja, rahmatnya ajaib bagiku. Yesus aja, Tuhanku aja, kasihnya kekal selamanya. Sekali lagi, Yesus aja. Yesus aja, Tuhanku aja, rahmatnya ajaib bagiku. Yesus aja, Tuhanku aja, kasihnya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasihnya. Sepanjang hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah nagaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasihnya. Sepanjang hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah nagaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi dari awal, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya kekal selamanya. Tak berubah kasihnya. Sepanjang hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah nagaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi, tak berubah kasihnya. Sepanjang hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah nagaku. Yesusku
ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Hanya Yesus yang ajaib, Yesusku ajaib bagiku. Saya serahkan kepada Bapaknya. Silakan Pak Komingwan, silakan. Terima kasih. Halo semuanya. Ya, salam. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Amin. kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, teramat baik, bahkan sungguh baik. Amin. Sampai hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu karena kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami Tuhan. Kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, bahkan berkat-Mu Tuhan, yang Amin. selalu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami akan duduk diam mendengar sabda-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Biar apa yang menjadi pesan-Mu, kami akan bawa pulang dan kami akan simpan di dalam setiap pribadi demi pribadi kami Tuhan. Dan kami akan mau jadi pelaku firman-Mu. Urapan juga turun atas setiap kami yang hadir, itu bungkus oleh kuasa darah Yesus ini, biar kuasa-Mu bekerja, tidak ada yang mengganggu. Kuasa iblis kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita setuju katakan amin. Selamat malam semua Bapak Ibu. Terima kasih buat undangan yang diberikan oleh Ibu Elia Esther untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga untuk Pendeta Rasman, luar biasa ya. Memang Tuhan Yesus kita ini Tuhan Yesus yang ajaib. Amin. Ya, Amin. apa? Hari ini kita masih ada, itu keajaiban Tuhan. Amin. Masih tetap diberikan ya. Kita masih sehat ya, masih dalam perlindungan Tuhan, bahkan kita masih bisa mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Hari ini tema yang sudah saya persiapkan adalah hidup yang berkenan. Tentunya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita tinggikan, yang kita muliakan, yang kita agungkan. Amin. Terambil dari Mazmur 37 ayat 23. Ada sebuah pujian yang mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Amin. Apabila saya jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan saya. Ya, semua Tuhan pasti akan menopang tangan kita apabila kita jatuh ya, apabila kita sedang tawar hati ataupun kita sedang undur ya. Tuhan Yesus itu sangat peduli bagi kita semua. Amin. Yang penting adalah kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Ya. Apa itu hidup yang berkenan kepada Tuhan? Kita buka di Roma 6. Roma 6 ayat 6 sampai 8. Saya akan bacakan secara cepat. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, dia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Amin. Ya, setuju dengan saya ya. Jadi kita harus mematikan yang terutama supaya hidup kita berkenan adalah kita harus mematikan segala dosa yang menghimpit hidup kita, ya, yang selalu mengganggu aktivitas hidup kita hari-hari ya.
Oleh sebab itu tadi sudah disampaikan juga oleh hamba-hambanya Bapak Rat ya di Family Ministry. Bagaimana kita bisa jadi mendapat berkat dari hikmat Tuhan. Tentunya kita harus mencari sumbernya, yaitu Tuhan Yesus. Ya, melalui apa? Melalui doa, melalui baca Alkitab. Ya, jangan kita hiraukan, jangan kita malas. Ya, bangun pagi apa sih yang kita cari? Isi perut. Sudah lapar. Kebiasaan yang ngopi, pengen langsung cari kopi. Kenapa kita nggak cari Tuhan terlebih dahulu? Matius 7 ayat 7, minta maka kau akan kuberi, cari maka kau akan kudapat. Getoklah hati Tuhan dan pintu berkat itu akan disediakan bagi kita semua yang mencari Dia lebih sungguh-sungguh. Amin. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menyingkapkan segala sesuatu yang tidak kita ketahui, tidak kita pahami. Itulah berkat Tuhan. Amin. Ya. Jadi yang utama adalah Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita semua orang percaya. Agar apa? Agar hidup kita ini dapat terus berkenan kepada Tuhan. Saya mau sampaikan, hari ini ada nggak perkenanan Tuhan bagi setiap kehidupan Bapak Ibu? Masih ada. Karena apa? Kita masih sehat, kita masih berkumpul ya, sekalipun hanya di dalam Zoom meeting, ya, ibadah, persekutuan doa ya. Ini sangat dirindukan Tuhan Yesus bagi kita semua. Agar apa? Agar kita tidak terikat, tidak jatuh ke dalam berbagai hal dosa. Ya. Banyak orang, maaf kata ya, tidak suka ya, beribadah lagi, tiap hari lagi. Ada yang ngomong bosen, ada yang ngomong males, ada yang ngomong lagi, lu lagi. Aduh, jangan ya. Itu sangat mendukakan hati Tuhan. Karena di Keluaran 23 ayat 25, beribadah itu mengandung janji Tuhan. Dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Bahkan aku akan menjauhkan engkau dari segala sakit penyakit dari tengah-tengah keluarga. Ya, jadi ibadah itu sangat penting bagi kita semua orang percaya. Agar apa? Agar kita hidup bisa berkenan kepada Tuhan. Dan hati Tuhan selalu disenangkan oleh perbuatan yang kita lakukan. Beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Ya, jadilah orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, jangan maaf kata ya, jangan tinggi hati ya, jangan saya udah tahu firman Tuhan, saya sudah hafal, aduh jangan seperti itu ya. Kita ini semua masih hidup, masih diproses sama Tuhan. Gak ada manusia yang sempurna. Manusia itu rentan, bisa jatuh ke berbagai hal dosa kalau kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Amin. Ya. Besok pagi juga saya melayani di PMD jam 6 pagi ya. Gak ada yang kebetulan bisa deretan ya. Tapi saya rindu, saya mau jadi berkat untuk Tuhan. Kenapa? Karena kemarin ya 7 Desember saya sudah pasang link ya dengan cara dibor, puji Tuhan. Saya sekarang sudah napasnya udah lumayan ya, bolak-balik pergi ke pasar. Napasnya juga tidak tersengal-sengal ya. Juga dulunya saya kalau jalan diikuti sama anak-anak mantu ya, pakai kursi roda, sekarang udah nggak pakai lagi, dan juga tidak bawa tongkat. Itu satu kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Amin. Ya, kalau kita masih bisa berdiri, masih bisa sehat, masih bisa melayani Tuhan, ayo layani. Ya, kapan lagi kita bisa melayani Tuhan? Ingat loh, sadar diri ya. 1 Petrus 4 ayat 2.
supaya waktu yang sisa jangan kita pergunakan untuk keinginan kita, keegoisan kita, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Melayani Tuhan. Kita ini semua punya waktu sisa. Kita nggak ada yang tahu ya kapan kita dipanggil Tuhan. Ya, bisa mendadak, ya, bisa 10 tahun lagi, ataupun besok pun Tuhan bisa panggil kita. Ya, oleh sebab itu sadar diri ya, kita persembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah malas, jangan pernah menolak pelayanan. Ya. Lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri ada 5 hal yang hari ini kita harus dengar. Yang harus kita jaga hati-hati ya dalam hidup kita. Ada 5 hal yang terpenting dalam hidup kita agar hidup kita terus berkenan kepada Tuhan. Ada yang mau dengar? Mau ya? Bagaimana sih supaya hidup kita bisa berkenan kepada Tuhan? Amin. Ya. Saya bukan orang yang pintar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi saya mau terus belajar yang minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, apa sih yang menjadi isi hati Tuhan untuk saya bisa berkenan kepada Engkau? Yang pertama, kita baca dulu ayat firman Tuhan ya. Di Amsal 4 ayat 23 mengatakan, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, dari perikop firman Tuhan Amsal 4 ayat 23, saya mengutip hal yang pertama yang harus kita lakukan terpenting agar hidup kita terus dapat berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus adalah kita harus jaga hati, tetap murni, tetap bersih, ya. Saya percaya kita dilahirkan pasti memiliki hati yang murni ya. Dari kecil ya sampai dewasa, akhirnya sampai kita Tuhan izinkan kita bisa setengah abad ya, saya sudah usia 60 tahun ya. Apa yang terpenting? Jagalah hatimu. Tetap murni, tetap bersih. Gampang atau susah? Sulit ya. Gam-gam sus, orang bilang. Gampang-gampang susah ya. Kalau jaga hati. Kenapa sih kita terkadang nggak bisa jaga hati kita? Terkadang apa? Terkadang kalau kita lagi terhimpit masalah ya, lagi susah atau mungkin kalau lagi marah ya, kita terkadang nggak bisa tahan emosi ya. Saya percaya Bapak Ibu pasti mengalami hal yang seperti itu. Saya pun alami ya. Tapi kita harus ingat ya, Kisah Para Rasul 24 ayat 16 mengatakan, Kisah Para Rasul 24 ayat 16, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah yang terutama dan manusia. Ya, ada sebuah lagu dunia ya, jagalah hati dan kau nodai. Aduh, ya, terkadang kita yang suka menodai hati kita sendiri loh. Hati-hati ya, karena Yohanes 10 ayat 10 mengatakan iblis datang untuk mencuri, membunuh, bahkan membinasakan. Kita tidak ada damai sejahtera ya. Hati ini terluka ya. Hati ini waduh rasanya pahit ya, menerima kenyataan hidup ya. Padahal firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang dianiaya karena aku, karena kebenaran firman Tuhan. Itu yang harus kita jaga. Yang terutama dan yang terpenting adalah jagalah hati kita. Tetap bersih, tetap murni. Gak ada simpen kepahitan, gak ada simpen iri hati, ya, gak ada dengki, gak ada amarah, ya. Kebanyakan kita kan kalau lagi ada terhimpit masalah, ya, problem, kehidupan atau persoalan,
Kadang-kadang kita cepat emosi ya, cepat naik darah ya. Wah, rasanya waduh, maunya cepat ambil tindakan yang sembrono ya. Nggak boleh kita jadi anak Tuhan ya. Kita harus minta hikmat sama Tuhan. Amin. Amin. Ya, terkadang kan sekeliling hidup kita ini kan banyak ya persoalan. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus bisa jaga hati kita, tetap bersih, ya. Jangan cepat marah, jangan cepat ngomel, jangan cepat ambil tindakan yang negatif, ya. Kita harus berpikiran selalu positif, ya, yang Amin. selalu menjadi dampak, ya, supaya orang bisa melihat kita ini hatinya selalu memiliki hati yang murni, hati yang suci, hati yang tidak mau dikotori oleh segala hal-hal yang ada di dunia ini. Amin. Mazmur 24 ayat 4 mengatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, ini kan pasti kita pernah alami ya dalam hidup kita ya. Siapa yang nggak pernah ditipu? Ayo, boleh angkat tangannya. Ya, pasti kita pernah ya ditipu ya dengan mungkin hal-hal ekonomi ya, keuangan ya, dari justru dari teman dekat kita ya. Dan kita harus juga cerdik seperti ular, putih seperti burung merpati ya, seperti salju ya. Kita harus benar-benar memiliki hati yang murni, bersih juga tangannya ya, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan ya. Jangan, maaf kata nih, KTP-nya Kristen, tapi Kristennya tanpa pertobatan. KTP Kristen tanpa pertobatan. Bahkan yang lebih bahaya lagi, suka bersumpah palsu ya. Wah, suka kabar bohong ya. Orang bilang omdo ya, omong doang ya. Wah, ini nggak boleh kita jadi anak Tuhan ya. Kita harus Matius 5 ayat 37. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Kalau dolak-dalik itu berarti dari si jahat, dari si iblis ya. Saya percaya di tubuh Kristus ilahi nggak ada yang seperti itu. Amin. Kita semua orang-orang yang memiliki hati yang bersih, yang suci, yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita ada satu ayat firman Tuhan lagi ya. Di Ibrani 10 ayat 22 sampai 25. Saya akan bacakan secara cepat. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Ya, tahun 2024 kita sudah memasuki di bulan kedua ya, tanggal 15 ya, 15 Februari kemarin kita sudah merayakan hari kasih sayang juga ya. Kita harus jaga hati kita ya, satu dengan yang lainnya ya, agar tetap bersih, agar terus dapat bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mulai dulu buat Tuhan Yesus. Kita memasuki hal yang kedua. Apa itu hal yang kedua? Kita buka di Roma 12. Roma 12 ayat 15 sampai 18.
Demikian firman Tuhan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Apa hal yang kedua? Saya mengutip dari firman Tuhan ini adalah jagalah pikiran kita juga harus tetap bersih selalu. Nah, ini nggak mudah loh. Pikiran yang bersih itu yang seperti apa sih? Yang tentunya kalau pikiran bersih, pasti badan kita juga sehat. Betul apa betul? Betul. Gitu ya. Jangan sampai pikiran kita seperti sampah yang bau dan maaf kata itu najis di hadapan Tuhan. Ya, pikiran-pikiran yang jahat, ya, pikiran-pikiran yang selalu ada udang di balik bakwan, orang bilang, ya, ada udang di balik batu, ya. Wah, ini istilah dunia, ya. Tapi saya percaya kita nggak ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Amin. Nah, kita lihat di 1 Timotius 6 ayat 4 sampai 8. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Wah, ini namanya sotoy ini. Ya. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Wah, ini bahaya sekali ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah, ini ya, kita harus sadar diri. Ya. Kita harus benar-benar pure, murni di dalam pelayanan juga. Ya. Jadi jangan ada buntutnya. Ya. Jangan ada apa sih, motivasi yang salah, ya, nggak boleh, ya. Saya kalau melayani Tuhan itu pure tulus, mau ada apanya kek, nggak ada apanya kek, pokoknya saya mau mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, kita sampai hari ini diberkati nggak sama Tuhan? Diberkati, sangat diberkati. Amin. Ya, cukup nggak makan kita? Cukup nggak pakaian kita? Terlalu cukup. Ya, bahkan berlimpah berkat Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita harus jaga terus pikiran kita tetap bersih selamanya. Amin. Selamanya loh. Ya. Enggak. Harus bisa. Amin. Ya. Kalau ada yang ganggu atau iblis mengganggu, ngapain pikiran harus tetap bersih, nggak apa-apa sekali-sekali kotor. Jangan didengar suara iblis, langsung kami patahkan, kami hancurkan. Iblis, keluar dari pikiranku. Amin. Ya, sehingga apa? Sehingga hidup kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita doakan dan mujizat selalu ada, selalu terjadi hari demi hari. Terus terjadi. Bahkan Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya, tidak pernah putus. Jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutup pintu berkat Tuhan. Amin. Jika pikiran kita tetap bersih, ya, pikiran bersih,
tentu pasti badan kita juga sehat. Amin. Ya, coba kalau pikiran kita ngalor ngidul ya, bisa ngalor ngidul gitu ya. Sebentar, sebentar pengen berbuat baik. Ibu bilang, ngapain mau berbuat baik? Akhirnya kita undur, menunda waktu. Itu juga nggak boleh. Ada firman Tuhan kan yang mengatakan banyak orang pengen berbuat baik, bahkan mau lebih baik lagi, tapi dia nggak mau melakukan, itu pun berdosa di hadapan Tuhan. Amin. Ya, jangan seperti itu. Berkat yang Tuhan beri buat kita, kita akan juga memberkati orang-orang yang membutuhkan. Terlebih lagi kalau dibuat pelayanan. Amin. Ya, saya bersyukur saya boleh sehat, boleh diizinkan Tuhan untuk bisa berkarya buat Tuhan. Amin. Karena hidup ini adalah kesempatan yang kita tunda-tunda lagi, kesempatan yang Tuhan sudah beri untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan, hidup berkenan kepada Dia. Ingat, anak cucumu akan kuberkati. Kau tidak akan meminta-minta, selalu berkatku akan kucurahkan kepadamu. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita memasuki hal yang tiga, yang lebih penting lagi. Kita buka di Efesus 4. Efesus 4 ayat 29 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saya mengutip dari firman Tuhan Efesus 4 ayat 29 30. Hal yang ketiga adalah kita harus jaga perkataan kita yang dapat menjadi berkat, bukan sebaliknya kutuk yang terjadi. Ya, tapi banyak kita suka kepleset ya dalam perkataan. Bukan perkataan yang positif, maka kita keluarkan perkataan yang negatif. Ya. Aduh, kok saya dagang semakin lama semakin susah. Gak boleh ngomong seperti itu. Ya. Aduh, kok sekarang kayaknya saya kalau mau bekerja nggak bisa untung, selalu rugi. Gak boleh kita berpikiran juga seperti itu. Ya, berkata apalagi. Ya. Wah, cilaka nih. Saya bisa mati kelaparan. Gak boleh juga katakan seperti itu. Amin. Ya. Kita anak Tuhan. Burung di udara pun Tuhan pelihara. Ya, bunga di bakung pun dapat bertumbuh. Tuhan bisa pelihara. Ingat loh, burung aja, burung gereja lah. Ya. Ada kita lihat. Siapa yang ngasih makan? Nggak ada. Ya. Tapi dia selalu bisa dicukupi. Ya. Bahkan dia suaranya juga kadang-kadang bagus ya, gitu. Aduh, kayaknya kita senang kalau lihat burung-burung lagi happy ya. Gimana dengan kita? Bisa nggak kita jaga perkataan kita yang selalu keluar bisa menjadi berkat, bukan kutuk yang keluar. Hati-hati ya, kita jadi anak Tuhan. Ya, apalagi perkataan yang kotor ya, waduh, yang asal ngomong ya, asbun, asal bunyi ya, nggak boleh jadi anak Tuhan seperti itu ya. Kalau masih ada seperti itu, bertobat malam ini, bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau perkataan yang benar, yang baik, yang menjadi berkat, yang dapat membangun semua orang di mana perlu, supaya mereka mendengarnya dan memperoleh kasih karunia Tuhan. Amin. Ya.
Kita harus jadi berkat. Gimana caranya supaya kita bisa perkataan kita menjadi berkat? Suka memuji Tuhan, ya, suka bernyanyi, bermazmur buat Tuhan. Ya. Jangan pinter nyanyi kalau di karaoke, pinter nyanyi kalau di gereja. Di gereja haleluya, haleluya, di rumah haleluya. Ya, gak mau lagi mulut bungkem, ya, gak mau lagi memuji Tuhan, malah perkataan persungutan yang keluar, ya, perkataan yang selalu berkeluh kesah, itu nggak boleh jadi anak Tuhan. Amin. Ya, ini hal yang penting. Jaga perkataan kita, tetap benar, tetap dapat membangun satu dengan yang lainnya, bahkan menjadi berkat, bukan kutuk. Amin. Mazmur 141 ayat 3. Firman Tuhan mengatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Nah, ini ya. Jadi kita minta Tuhan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Karena maaf kata ya, perkataan itu yang tidak baik, yang kotor, yang najis, itu akan membawa celaka bagi diri kita. Ya, biarlah mulut kita dapat memuji dan menyembah Tuhan Yesus selalu setiap hari. Amin. Ada sebuah pujian mengatakan gini, kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kalau kita suka memuji Tuhan, ajaib Tuhan, Dia akan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi kenyataan. Lukas 5 ayat 37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau kita mau katakan perkataan yang selalu membawa berkat Tuhan buat semua orang yang mendengarnya. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita memasuki hal yang keempat, yang lebih berat lagi. Kita buka Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Ayatnya banyak banget ya. Saya juga bikinnya ini, ayatnya bagus banget ini. Dan saya akan sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita, lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Wah, ini sangat luar biasa ya, memberkati firman. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang sama seperti apabila pelita menyerangi engkau dengan cahaya. Amin. Ya, jangan kita kata nih. Jadi saya mengutip dari hal yang keempat. Jagalah mata kita apa yang kita lihat. Ya, jangan lihat yang sembarangan ya. Apalagi ini contohnya apa nih? Mata apa? Mata keranjang ya. Ada yang bilang, saya juga bingung tuh ada istilah mata keranjang. Terus ada yang bilang juga mata genit. Wah, suka ngedip-ngedip tuh ya. Mata nih yang lebih cilaka nih, mata duitan. Ada jadi istilah mata duitan ya. Waduh, jangan ya. Mata ini harus digunakan dengan baik. Jangan melihat-melihat yang jahat ya. Melihat-melihat yang membawa kecelakaan bagi kita. Sehingga kita jatuh lagi ke dalam kubangan yang sama. Yaitu dosa yang dulu kita pernah lakukan.
ya. Apalagi mata genit ya, suka ngedip-ngedip ya. Ya, langsung kedip-kedipan. Ya. Akhirnya kelilipan deh tuh matanya. Ya, kita nggak boleh jadi anak Tuhan seperti itu ya. Kita buka di Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Mazmur 32 ayat 8 dan 9 mengatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Luar biasa loh. Tuhan Yesus itu mata yang selalu tertuju bagi kita, hidup kita, supaya mata kita ini dapat melihat yang selalu baik, yang benar, dan juga berkenan kepada Tuhan. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegerangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, dia tidak akan mendekati engkau. Kita lihat ya kuda ya. Kenapa matanya ditutup kanan dan kiri? Saya pernah nanya sama yang bawa delman, Pak, kenapa sih mata kuda harus ditutup kanan dan kiri? Oh ya harus Pak. Kenapa? Karena kalau dia tidak tutup kanan kirinya, dia melihat kiri dan kanan, itu kuda itu kalau melihat ada sekelilingnya yang mengganggu dia, dia tidak akan jalan. Bahkan dia akan meringkik, ya, akan kakinya naik gitu ya. Dan maka kalau udah seperti itu kan pasti delmannya terbalik, celaka buat kita. Oleh sebab itu selalu mata delman itu, mata kuda itu selalu ditutup kanan kirinya, dan dia mengantarkan kita ke tempat tujuan kita. Itu kata tukang delmannya ya, yang sama saya. Oh begitu ya Pak. Nah demikian juga dengan kita nih ya. Kita ibarat kuda ya, sama Tuhan diberi apa? Penutup kanan kiri kita. Jadi kalau lihat yang nggak benar, yang ngaji, jangan kita lihat terus langsung kesemsem ya. Lihat terus, mumpung mumpung orang bilang gini nih, kalau nggak dilihat rugi loh. Ada yang begitu ya. Ada kita lihat ya di firman Tuhan yang sedang mengintip orang mandi ya. Wah itu juga kita tak boleh lakukan hal yang seperti itu ya. Kalau kita masih belum mengerti firman Tuhan sih, masih kecil ya nggak apa-apa ya. Tapi ya kita masa ngajarin anak seperti itu kan nggak mungkin. Ya, seperti itu. Nanti jagalah matamu. Karena mata adalah berita tubuh. Jika matamu jahat, maka badanmu semuanya itu akan melakukan kejahatan buat sekeliling kita. Nggak boleh seperti itu. Ya, kita harus benar-benar memiliki mata yang benar-benar melihat yang baik, yang benar, yang benar-benar dapat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita lihat firman Tuhan. Mazmur 33 ayat 18 sampai 22. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan. Kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepada-Mu. Amin. Kita buka lagi 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Ya, makanya kalau kita dari kecil ya, kita nggak boleh ya suka nonton-nonton filmnya, matanya selalu melihat kejahatan. Ya, contoh-contoh film yang orang tuanya bandit, big boss, tapi di dalam kejahatan akhirnya anaknya juga ikut
jejak papanya. Itu juga nggak boleh. Ya, oleh sebab itu, kalau kita mau menonton film, kita nontonlah yang baik-baik, yang menjadi berkat mata kita, ya, agar tidak tercemar dengan hal-hal yang di dunia ini, yang begitu rentan kita bisa jatuh ke dalam berbagai hal dosa yang dahulu. Amin. Oleh sebab itu, jagalah mata kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Apalagi kata nih, ya, yang suka melihat dulu film-film porno, ya, nggak boleh, kita harus bersihkan, ya, kita nggak boleh lagi kotori mata kita, dan sehingga mata kita ini nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, siapa yang mau bertatap muka dengan Tuhan di saat kita dipanggil Tuhan? Pasti kita, ya, karena mata kita sudah bersih, sudah dipulihkan, ya, sudah melihat yang benar, yang baik-baik semuanya. Amin. Yang terakhir, beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang kelima. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Yang terakhir, kita harus jaga apa ini dari firman Tuhan ini? Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya mengutip dari firman Tuhan ini. Yang hal yang kelima adalah jagalah sikap hidup kita tetap benar di hadapan Tuhan. Amin. Ini menentukan nasib hidup kita, ya. Karena kita ini garam dan terang dunia bagi semua orang, sehingga orang boleh datang, boleh mengenal Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Raja dalam setiap kehidupan kita, sehingga orang boleh menerima kasih karunia Tuhan juga, dapat menerima keselamatan yang kekal bagi mereka, sehingga mereka juga boleh menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Kita buka Yeremia 7 ayat 3. Ini saya selalu mengutip dan selalu hafal ayat firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Di tempat mana? Bait tubuh kita. Ya, selalu mau kita bersih terus, ya. Kita terus bersihi, jangan kita kotori dengan hal-hal duniawi. Terlebih lagi kita harus menjaga sikap kita, ya, sikap hati kita, sikap perilaku kita, ya, menjadi berkat untuk Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14 mengatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Amin. Ya, jadi kita yang pria, ya, kita harus tetap bersikap sebagai laki-laki yang tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaan Tuhan di dalam kasih-Nya. Amin. Sebagai penutup, kita lihat di Galatia 5, ya, ayat 22 sampai 26. Ini adalah firman Tuhan yang tentang buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus,
Dia telah menyalahkan daging dengan segala Hmm. hawa nafsu dan keinginan. Kalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Oleh roh. roh. Hmm. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya. Jadi nggak boleh ya kita jadi anak Tuhan. Kita harus bisa saling mengasihi, ya, saling menyayangi, ya. Jangan saling menantang, jangan saling mendengki, ya. Itu bisa membawa celaka bagi hidup Hmm. kita, ya. Nggak jadi berkat untuk Tuhan. Amin. Ya. Hmm. Sebagai ayat penutup, Mazmur 25 ayat 9 sampai 10, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, amat baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bukan manusia yang sempurna, tapi kami mau belajar karena kami serupa dengan gambaran-Mu. Yesus. Biarlah kami terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau hidup kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kau yang sudah menetapkan setiap langkah hidup kami untuk ada di dalam koridor kebenaran Firman. Tadi tubuh Yesus Ilahi, berkati ibadah ini Tuhan. Kami percaya seberapa kami yang hadir, bahkan 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir di tengah kita. Berkati Ibu Elia Esther bersama Pak Pinto, anaknya Michael, juga menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Persatukan kami dengan tali kasih-Mu. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun badan Allah yang kudus. Kami mau jaga hati kami. Kami mau jaga mulut perkataan kami, Tuhan, menjadi berkat-Mu, Tuhan. Kami mau jaga segala perbuatan sikap hidup kami, Tuhan, kepada Engkau terutama, dan juga kami mau terus, Tuhan, melakukan apa yang menjadi keinginan-Mu, Tuhan. Menjaga mata kami tetap bersih, tetap bisa melihat kebaikan-Mu, Tuhan, yang sungguh Kau nyatakan. Terlebih lagi kami mau jaga perkataan kami untuk jadi berkat buat Tuhan, juga buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kiranya Kau berkati terus pelayanan hamba-Mu, juga kami semua menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar apa yang kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan, itu semua adalah kehendak-Mu. Dan perkenanan-Mu selalu ada di dalam pelayanan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Kami sudah berdoa dan kami sudah diberkati firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin, Pak. Pemingguan ya. Ya, Tuhan berkati firman-Nya ya, banyak banget ya. Ayat-ayatnya puji Tuhan ya, ini udah banyak sekali ya. Hidup yang berkenan kepada Tuhan ya. Endingnya pemingguan ini di 37:23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang
tangannya. Luar biasa Komingwan. Ini ya penutupan Komingwan. Kasih ayat ini saya bacakan. Oh ternyata ini ayat pujian ya. Jadi saya ingat ya. Tuhan menetapkan langkah orang yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan, tadi firman-Nya luar biasa, banyak sekali ya buat Komingwan. Tuhan berkati. Jadi yang satu Tuhan minta, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan ya. Kita harus jaga hati yang murni, yang jujur, yang tulus, yang seperti saat ini Presiden kita sudah terpilih, tulus ya, terpilihlah itu yang Tuhan kehendaki. Nah ini ya, puji Tuhan ya. Nah kemudian dikatakan lagi apa ya, di sini nggak boleh memakai sumpah palsu ya, nggak bisa petak umpet karena mata Tuhan itu mengawasi ya. Ini yang tadi kami mau sampaikan. Yang kedua dikatakan apa? Jaga pikiran kita juga, jangan melayang-layang ya Komewon ya. Pikiran kita nyasar kemana-mana ya. Pikiran kita nih lagi baca firman, pikiran kita ingat apa siomay, Bapak di mana yang enak ya, gimana bisa fokus ya. Mana kita bisa fokus ini perut lapar nih beli siomay di mana di firman tuh kemana aja jalannya. Nah kenapa? Itulah yang katakan tadi, jangan pikiran kita ini ya kemana-mana, pikiran kita harus fokus. Ya, jadi kalau doa juga kita fokus apa yang kita doakan, ya, sehingga ada goal, ada jawaban yang pasti. Saya percaya, maka ada perkenanan di mata Tuhan. Kalau pikiran kita nggak jalan-jalan, hanya satu kepada Dia. Nah ini ya, yang kedua, yang ketiga dikatakan lagi apa? Jangan ada perkataan kotor, ya. Kenapa nggak boleh ada perkataan kotor? Karena kita ini sudah menjadi ciptaan yang baru. Jadi mulut kita harus jadi saksi. Mulut kita yang tadi Komengwan katakan harus jadi berkat ya Komengwan ya. Harus jadi berkat. Iya, untuk menguatkan ya, untuk menghibur, untuk mengangkat orang yang lemah. Nah, ini ya, jadi berkat kita ini menghibur yang memang betul ini ya. Yang ketiga, yang keempat dikatakan apa lagi? Ya, kita juga harus jaga mata kita ya. Nah, jaga mata kita ini ya. Jangan pilih kasih, jangan mata duitan yang tadi Komengwan bilang ya, jangan lihat duit langsung matanya jadi hijau ya, lupa segalanya. Firman lupa, yang penting duit. Yang penting firmannya kepinggirin dulu, yang duit nih uang segepok nih. Apapun cara pun halal dihalalkan. Ini hamba Tuhan akan gagal total di mata Tuhan. Yes. Kenapa? Tuhan akan menguji hamba-hambanya dengan uang segepok ya. Nah, ini hati-hati. Kadang-kadang Tuhan menguji itu luar biasa ya. Pakai kelemahannya apa? Oh ini, saat ini yang berkuasa dunia ini apa? Uang inilah ya diuji. Nah di sini bisa gagal total ya. Nah di sini, maka di sini katakan ya, ya. Jadi kita ini hati-hati dengan mata kita. Ya kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Ya, jadi jangan silau dengan uang juga. Ya, kalau kita silau secara halal apapun ya dijalani sehingga melanggar firman Tuhan, ini yang bahaya sekali. Nanti akan banyak hamba-hamba Tuhan akan gagal total di mata Tuhan karena yang menilai Tuhan, sehingga ya maka firman Tuhan katakan kalau buahnya di atas baik ya, di bawahnya semua akan bertumbuh baik, betul? Buah-buahnya akan manis. Tapi kalau di atasnya nggak baik, akan turun ke bawahnya tidak baik. Kenapa? Karena ada ragi dari atas, ada kutuk dari atas, maka ke bawahnya akan kena kutuk. Makanya kita harus cerdas. Kita harus pinter-pinterlah segala sesuatu untuk mengasah, memilah ya. Nah di sini ini yang Tuhan mau. Maka di sini katakan ya, di sini jaga di sini yang tadi yang keempat ya, jaga mata ini ya. Nah, di sini jangan sampai mata kita silau, kelilipan ya, jangan sampai mata keranjang yang tadi katakan Komengwan ya, jangan sampai main mata jadi genit ya. Haleluya. Saya rasa di sini nggak ada kali Pak Komengwan yang genit ya. Saya rasa nggak ada ya. Kalau masih ada ya kali mungkin bertobat ya. Kalau memang ada pujian ya puji Tuhan ya, masih bisa dipuji. Kalau nggak dipuji juga ya puji Tuhan juga gitu ya. Kenapa? Kalau masih ada genit-genit main mata, berarti itu rohaninya masih separoh ya, belum sempurna ya. Maksudnya masih kecampur daging. Tapi saya rasa di sini kayaknya obat? Kalau kata saya harus bertobat. Iya harus bertobat, betul. Saya rasa sih sini kayaknya udah pada bertobat semua. Kalau saya lihat semua ya di sini Pak Robert ya, Komingwa, Pak Bu Koni, Bu Esther, Pak Anfal ya, Ripka, Pak Joni, siapa lagi di Bu Meske, Pak Rasman, Pak Yohanes, saya rasa udah bertobat.
Tapi kalau ada yang kena, puji Tuhan, berarti untuk bertobat ya Pak. Komitmen dia. Haleluya. Saya rasa ini luar biasa firman-Nya menegur kita semua supaya apa? Firman katakan supaya hidup kita ini berkenan di mata Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki ya, komitmen. Puji Tuhan. Di sini. Kemudian yang kelima di sini apa kan? Ya, kita harus jaga sikap hidup kita untuk hidup benar, ya. Kalau kita hidup benar, kita akan jadi garam. Kita akan jadi saksi Amin. untuk Tuhan. Itu luar biasa. Ya, tadi katakan di firman-Nya di mana tuh, saya cuma catat-catat aja. Ya, memang kita harus jaga sikap hidup kita ini harus hidup benar dulu. Jangan hidupnya kita dolak-dalik, ya. Jangan hidup kita ini bersandiwara, ya. Hidup kita ini harus benar. Karena kalau nggak benar, itu ada mata yang mengawasin kita. Siapa mata itu? Mata Tuhan, saudara. Ya, luar biasa ya. Nah di sini. Jadi kalau kita benar, kita akan jadi garam. Orang akan merasakan, dekat orang ini kok enak ya, nyaman ya. Kok aku diberkati ya. Nah ini kenapa? Karena kita hidup benar. Ada seperti gini aja contohnya, kalau orang benar nih ya, kita masuk ke restoran nih, restoran sepi, nggak ada yang beli, begitu kita masuk, banyak yang datang tuh pada makan di situ. Berarti Amin. kita tuh jadi berkat di restoran itu. Kan luar biasa. Ya, mendatangkan kemurahan ke restoran itu yang sepi. Kok kita datang jadi banyak yang beli ya ke situ, tadi nggak ada yang beli. Oh, berarti kita ini jadi berkat di mata Tuhan untuk mereka. Nah ini, kita harus bisa merasakan orang lainnya, ada orang ini kok jadi kita diberkati. Nah ini, jangan ada orang ini, aku jadi hilang damai sejahtera, itu repot ya, komitmennya. Aku kok hilang damai sejahtera, ini ada apa ini? Wah, haleluya. Nah ini ya, jadi itulah. Jadi ini firman ini luar biasa yang kelima ya, yang keenam dikatakan lagi apa di sini ya? Ya, ya di sini. Awasilah mulutmu ya, jagailah hidup kita. Hidup kita harus di dalam kasih. Wah, betul. Penting sekali ya komitmen di dalam kasih Allah. Sekarang akhir zaman ini orang pada kehilangan kasih ya. Terutama orang-orang saat ini ya, beras udah mulai sekarang kan berkurang ya. Udah nggak bisa ngambil beras banyak-banyak, dibatasi belanja beras juga. Saya ngambil 2, tidak boleh Bu, harus ambil 1. Bayangin aja, saya mau ambil beras 2 kantong, nggak boleh harus ambil 1. Kenapa? Nggak boleh jatahnya 1. Ya, kenapa? Berasnya sedang berkurang. Nah, di sini udah mulai kan ada, saya dengar di Bandung berasnya udah meninggi, harganya udah tinggi sekali itu ya. Jadi ya, benar tadi komitmen, kita harus berjaga-jaga hidup kita ini. Kalau kita nggak sempurna di mata Tuhan, ya, kita akan gagal total. Tapi kalau kita benar berkenan di mata Tuhan, semahal apapun Tuhan selalu kita diberkati, tidak pernah kekurangan. Amin, Amin. saudara. Saya percaya orang benar itu tidak akan takut menghadapi akhir zaman. Kenapa? Yes. Satu hal, mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Jangan tadi kayak kodok kebingungan. Jangan sampai pakai kacamata kuda ya. Tadi kayak kuda, masa mesti pakai tutup gini nih? Repot ya. Kita benar-benar mata kita ini jaga, kudus, suci, ya, tidak menghakimi, tidak mendakwa, ya. Itu yang Tuhan kehendaki. Tapi yang ada mata kasih, yang ada mata belas kasihan, itu yang Tuhan kehendaki, yang komitmen sampaikan ya. Kita harus punya kasih, ya, betul. Perhatikan orang yang lemah, itu yang Tuhan suka, ya. Ini yang ketujuh dikatakan apa? Jangan gila hormat juga. Ya, kalau kita gila hormat, ya, kita akan jatuh. Kalau kita mencari nama, kita bisa jatuh. Biarlah nama itu Tuhan yang meninggikan, amin. Ya, siapapun yang diolok-olok, kalau orang itu tidak membalas, Tuhan yang ngebalasnya dan Tuhan yang akan meninggikannya. Maka lihat di sini, Tuhan akan berkenan kepada orang-orang yang lemah. Tuhan akan berkenan ya kepada orang-orang yang rendah hati. Yang tadi Komiwan sampaikan, ayatnya begitu banyak banget Komiwan ya. Saya nggak bisa dibacakan, tapi saya akan renungkan kembali ya. Dahsyat banget di firman-Nya. Wah, ini kuncinya semua nih. Jadi saya catetin aja. Jadi puji Tuhan. Saudara diberkati ya Bapak Ibu, firman-Nya luar biasa ya. Ya, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki pada akhir zaman ya. Karena Tuhan kalau tidak pernah salah menentukan segala sesuatunya. Tuhan tepat ya. Firman ini juga meneguhkan pada akhir zaman, hidup kita ini harus lebih berkenan lagi kepada Tuhan. Ini tema yang Komingwan sampaikan. Terima kasih Komingwan ya. Tuhan berkati firman-Nya luar biasa ya. Banyak sekali nih firman-Nya ya. Coba catat-catat, ada yang kelewat juga nih. Biasanya yang paham ini Joni nih. Biasanya padat ya. Puji Tuhan. Ya, makasih ya Komingwan, Tuhan berkati. Oke. Iya, makasih.
Boleh Pak Rasman angkat satu pujian ya. Nanti saya minta doa untuk Ibu Esther, siapkan doa ya. Silakan Pak Rasman angkat satu pujian. Iya, Ibu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Saya serahkan. Silakan Bu Esther. Bu Esther, buka dulu mute-nya ya. Silakan berdoa. Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini ya Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kalau kami boleh Bapa masih bersekutu dengan Engkau, itu semua karena kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan pimpin kami terus Bapa dengan roh-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami, doa kami menjadi menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa buat malam ini. Kau urapi kami semua ya Bapa. Engkau tuntun kami semua untuk menjalani hidup ini. Begitu juga Bapa firman-Mu yang sudah ditaburkan kepada kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu boleh tumbuh berakar di dalam hidup kami. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kau berkati Tuhan, Bapa yang bawa firman Tuhan, pakai dia semakin hari semakin heran ya Bapa. Biarlah nama-Mu saja dipermuliakan, nama-Mu saja diagungkan. Biarlah semua Tuhan, apapun Tuhan, keinginannya Tuhan, baik itu sakit penyakit, baik itu berkat semua Tuhan. Engkau Bapa yang baik, segala sakit penyakit Engkau sudah menyembuhkan Bapa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keluarganya Tuhan, berkati istrinya, mantunya, anaknya, cucunya semua Tuhan. Dengan berkat rohani, jasmani, sukacita seperti gelombang laut yang tidak putus-putusnya. Biarlah hatinya selalu bersukacita, sukacita yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Baik juga kami semua Tuhan. Engkau berkati kami dengan berkat rohani, jasmani, sukacita seperti gelombang laut. Biarlah kami terus bersukacita di dalam Engkau. Karena Engkau Bapa yang memberikan sukacita itu kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau berkati juga Ibu Elia ya Bapa yang selalu mengumpulkan kami Tuhan. Untuk bersekutu dengan Engkau, Kau pakai juga Tuhan, dia semakin hari semakin heran. Berkati Tuhan, suaminya, berkati anaknya Mikael ya Bapa. Biarlah keluarga ini juga semua Tuhan menjadi keluarga kerajaan surga. Untuk hormat bagi nama-Mu, selalu memberitakan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati juga semua kami Tuhan. Baik Pak Rasman yang membawa Tuhan pujian Tuhan. Tuhan berkati keluarganya Bapa, berkati istrinya. Engkau Bapa penyembuh tabik di atas segala tabik. Segala sakit penyakit Engkau Tuhan
memberikan Tuhan kesembuhan. Karena Engkaulah Bapa dokter di atas segala dokter. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua keluarga Pak Rasman ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati anaknya Tuhan, berikan semua keluarga ini menjadi keluarga kerajaan sorga. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak, bersyukur Tuhan buat pemilu ini. Engkau Bapak yang baik, yang selalu mendengar doa-doa anak-anak-Mu. Semua aman Bapak, semua baik Tuhan. Yesus, terima kasih Bapak buat kasih-Mu yang begitu besar kepada bangsa kami ini Tuhan. Engkau mencurahkan kasih-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan kepada bangsa kami ini. Biarlah tuntun terus Tuhan Presiden kami yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah dia selalu takut akan Tuhan dan bisa melakukan yang terbaik Tuhan di bangsa kami ini. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Bapa juga buat semua pendoa-pendoa Tuhan buat bangsa ini. Biarlah semakin hari Tuhan semakin pakai semua anak-anak-Mu untuk selalu berdoa dan berdoa. Karena Engkau Tuhan menunggu anak-anak-Mu si pendoa Tuhan. Karena ada tertulis ya Bapa, berdoalah buat bangsa ini. Biarlah kami terus Tuhan berdoa dan semua teman-teman kami yang sungguh-sungguh Tuhan berdoa. Biarlah kami Tuhan semakin hari semakin tuntun kami dengan Roh-Mu ya Bapa. Bukan melalui pikiran kami, tetapi Roh-Mu yang menuntun kami. Biarlah Roh-Mu itu Tuhan menolong, menghibur kami untuk memberikan Tuhan petunjuk-petunjuk Tuhan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu. Inilah doa kami Bapa, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, ya. Kita doa berkat saat ini ya, nanti baru disaringkan firman-Nya. Mungkin ya boleh Komingwan ya, doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisai-Ku. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus mengadakan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu anak mantu cucu semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu anak mantu cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu. Jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang bermain. Menyebut kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih ya. Kita akan salingkan firman-Nya saat ini. Oke, mungkin saya suka lari dulu. Ibu Meske, salam Bu Meske. Salam Bu Meske. Mana nih Bu Meske? Bu Meske ada mau bertanya nih tentang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Silakan Bu Meske. Bu Meske, mana ini? Gak ada ya. Oke, mungkin kita lempar dulu. Ya, boleh mungkin Ibu Poni mau bertanya? Ibu Poni? Mute masih ketutup? Mute-nya? Enggak, sudah penuh ya? Oke, udah. Sudah. Oke ya. Iya, udah diberkati oleh Komingwan ya firman-Nya. Iya, puji Tuhan. Ya, kalau gitu ya saya tanya kepada ini Pak Robert, silakan Pak Robert, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin ada sesuatu mau tambahkan lagi?
Komen Nggak ada cukup Bu. cukup Tuhan ya. memberkati ya. Tuhan Cukup berkati kita berat kasih ya. makan banyak ya hari ini, Iya, kenyang ya. iya. Kok. Amin. Amin. Ya. Iya, puji Tuhan ya. Ya, udah cukup firmannya, udah tercatat semuanya. Saya mungkin bisa tanya juga satu yang Ripka. Ripka ada mau bertanya, Ripka? Mana nih Ripka juga nih? Ripka suka sibuk jam-jam segini. Oke ya, enggak. Ya, saya saat ini tanya kepada Pak Anfal. Pak Anfal. Salam Pak Anfal. Mana nih Pak Anfal nih? Pak Anfal, salam. Halo, Bu. Ya, silakan Pak Anfal. Tentang Ya. hidup yang berkenan kepada Tuhan. Iya, terima kasih. Mm-mm. Salam Pak Bako. Ya, Luar salam biasa. Pak. Luar biasa malam hari ini. Banyak ayatnya, Pak ya. Ini saya catat kira-kira ada Banyak. 35 nih, Pak. Haleluya. Ini Pak Bu ini gudangnya ayat. Luar biasa. Ya, sesuai dengan temanya ya, berkenan ya. Iya. Berkenan di hadapan Allah ini. Jadi dalam Mazmur 37 ayat 23 Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan ya. Jadi kepadanya. Ya, ayat ini banyak orang yang tentunya sudah mengetahui, tapi itu ada dilakukan ya, dipakai sebagai pujian kepada Allah yang di sekolah-sekolah minggu kita sering dengar itu. Jadi ngambil ayat Mazmur 37 ayat 23. Sangat terkenal ayat ini tentunya. Tapi yang menjadi masalah dan dilewatkan ada satu kata, berkenan, hidupnya berkenan kepadanya. Jadi kata berkenan ini yang menjadi penentu yang jarang ya, yang jarang di dalam pemikiran mereka, yang jarang mereka renungkan. Jadi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana Tuhan bisa menetapkan langkah-langkah ya, kalau kita tidak berkenan? Jadi ini suatu pertanyaan gitu. Tapi yang jarang sekali orang yang berpikir ya sampai kedalaman situ ya. Jadi sini Tuhan menetapkan langkah-langkah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris itu yang artinya Tuhan menganugerahkan, memberikan, mensupport, mendukung ya kesuksesan ya pada orang yang perilakunya itu, saya mengambil dari terjemahan dalam bahasa Inggris, itu orang yang perilakunya, perbuatannya ya yang benar-benar terpuji ya. Jadi itu yang saya dapat dalam terjemahan itu. Jadi dalam terjemahan baru ya, di sini Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Jadi kita tidak pernah bertanya dalam diri kita, apakah kita ini aku ini sudah berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dia mengabaikan seakan-akan itu. Tapi sungguh luar biasa malam hari ini saya diberikan suatu pengertian dan pemahaman lebih dalam. Jadi biarlah saya supaya hidup, bagaimana supaya saya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi malam hari ini ya, saya yakin dan percaya bahwa semua orang yang percaya, yang beriman kepada Kristus adalah orang-orang yang berkenan. Itu sudah menjadi kepastian. Tapi mereka tidak pernah ya berpikir bagaimana saya bisa berkenan kepada Allah. Itu tidak pernah dalam pemikiran mereka. Jadi mereka hidup dengan sembrono ya, tidak melakukan perintah Tuhan, firman-Nya ya gitu. Apabila ia jatuh, kelanjutannya. Jadi saya ingin sekali untuk melanjutkan ya. Apabila ia jatuh ya, tidaklah sampai tergeletak. Jadi kalau sudah tergeletak itu wah, bahaya. Ya. Itu koid lah dalam arti ya.
meninggal. Ya, meninggal. Ini Itu. ya, tapi Tuhan bagi orang yang percaya, Tuhan menopang tangannya. Jadi ini penjelasan ya. Jadi, Mazmur Daud tidak hanya sekedar menulis ya, tetapi dia menguraikan ya. Semuanya ini karena ilham Allah. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Apabila dia mendapatkan suatu beban masalah, dia tidak akan menjumpai jalan yang buntu ya, karena Tuhan membuka pikiran mereka. Ya. Ini orang yang berkenan. Ya. Kemudian ayat 25, dia berbicara lain lagi. Seakan-akan dia berbicara tentang dirinya ya, pribadi. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ya. Jadi saudara tahu ya, kita tentu semua sudah tahu ya bahwa Daud ketika 30 tahun ya yang sudah siap matang dia menjadi raja ya tentunya selama 40 tahun. Jadi umur Daud kira-kira 70 tahun ya. Setelah itu kemungkinan dia mungkin baru menulis ini kira-kira gitu. Jadi sehingga dia ketika mau membangun bait Allah ya, aku tidak berkenan karena tanganmu penuh dengan darah gitu. Jadi itu ucapan Tuhan, aku lebih berkenan kepada Salomo. Tapi ini hanya konteksnya hanya khusus mengenai pembangunan bait Allah yang kudus, berkenan di hadapan Allah. Harus dengan tangan-tangan yang kudus, yang suci. Ya. Tapi bukan berarti Daud tidak suci, tapi dia sudah mengalami suatu pertobatan. Ya. Jadi pengalaman yang luar biasa. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi. Ya, tiap-tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Jadi Daud tidak berbicara tentang semasa hidupnya saja, tetapi efek ya, akibatnya ya buat generasinya dia, cucu-cucunya. Jadi ini suatu informasi buat kita. Kalau kita berkenan kepada Allah, maka anak-anak kita, cucu-cucu kita juga mendapat perkenanan kepada Allah. Ya, jadi ini suatu pembelajaran supaya kita yang saya khusus berbicara mengenai berkenan kepada Allah. Jadi kata cucu ya ini sekarang generasi Daud cucunya menjadi berkat. Ya. Oleh karena apa? Perbuatan Daud yang benar ya, yang baik gitu. Jadi ini luar biasa. Ya. Kemudian larinya ke 1 Petrus 3:12 ya, gitu. Jadi 1 Petrus tadi sudah disampaikan sama Pak Ko, tapi saya ingin sedikit sekali mengulang ya. 1 Petrus 3:12. Mengapa hal itu sampai terjadi? Ya, sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar. Orang-orang benar adalah orang-orang yang berkenan. Jadi kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan ya dengan berpura-pura atau berpura-pura baik, ya, tetapi kita menjadi orang jahat yang sebenarnya. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya. Sebab mata Tuhan tertuju pada orang benar, telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi ada orang-orang Kristen yang kadang-kadang orang-orang percaya, saya tidak menyebut Kristen, tapi orang-orang percaya. Ketika dihadapkan dengan masalah, dia tidak minta tolong kepada Tuhan, tapi dia lari ke hal-hal duniawi ya kepada dunia, pada dukun contohnya ya, paranormal atau dia tidak datang kepada Tuhan. Tapi orang yang percaya selalu datang dan setia ya. Tuhan mendengar, itu yang Tuhan kehendaki. Permohonan mereka yang minta tolong. Kita tiap malam selalu minta tolong kepada Tuhan ya. Kita seperti seorang bayi, seperti anak-anak selalu minta tolong. Semuanya pada Tuhan. Inilah tanda-tanda orang yang memiliki kerohanian. Ya, selalu mengandalkan Tuhan, sama sekali tidak mengharapkan datang dari manusia. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan dari ayat ini yang telah disampaikan. Saya banyak belajar, banyak lebih mengerti, ya, memahami. Ya. Saya rasa setiap pribadi yang hadir malam hari ini juga bisa memahami betapa besar kasihnya, betapa besar kemurahannya. Luar biasa.
Tuhan Yesus memberkati Pak Po, sekeluarga, ya, anak-anak dan cucu di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bu Esther. Ya, Terima kasih, Pak Anfal. Terima kasih. ya, makasih buat sharingnya Pak Anfal ya. Udah banyak sekali, luar biasa. Tambah diperjelas kembali. Demikian juga ya, saat ini saya lempar juga kepada Pak Rasman. Mungkin Pak Rasman? Silakan Pak Rasman. Ada yang mau sampaikan? Pak Rasman. Mana nih Pak Rasman? Lanjut dulu Ibu. Lanjut ya. Terus. Oke. Lanjut. Ya. Oh iya, mungkin nanti Bu Esther, ada yang mau disampaikan enggak? Terima kasih Ibu. Terima kasih juga sama Bapak yang bawa firman tadi. Memang Iya. firmannya luar biasa Iya. untuk mengajar kita, untuk menuntun kita. Saya Iya. tambahkan yang di Amsal 4 ayat 23 ya. Dan saya ambil dari Matius 5 ayat 8. Iya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Terus saya tambahin lagi dari Roma 8 ayat 9. Jadi kita memang Tuhan melihat hati. Tuhan kan dibilang Tuhan tidak melihat tampang kita yang cakap. Tuhan tidak melihat harta kita. Tuhan melihat hati. Jadi di sini saya tambahkan lagi dari Roma 8 ayat 9. Jadi kita harus hidup di dalam roh. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika kamu orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kita memang harus Tuhan melihat hati kita. Jadi kita terus mengkoreksi hati kita, dan kita harus hidup tetap di dalam roh. Karena roh inilah yang memerdekakan kita. Seperti ini firman-Nya tadi di Roma 8 ini ayat 9 itu, kita harus hidup di dalam roh. Kalau kita tidak hidup di dalam roh, kita bukan milik Kristus. Jadi terima kasih firman-Nya yang luar biasa tadi, kita dituntun oleh firman ini. Biarlah kita semua memelihara hati kita dan memelihara roh yang ada pada kita, roh Tuhan yang terus menuntun kita. Biarlah semua kita menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak yang membawa firman. Ya, terima kasih Bu Esther ya. Ya, puji Tuhan. Tinggal satu lagi yang ada, Pak Joni. Silakan Pak Joni. Ya, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Silakan. Yang terakhir ini. Ya, Oke. terima kasih Ya. Ibu Elia Esther. Terima kasih juga buat Pak Pendeta Komingguan yang sudah memberkati kita hari ini. Ya, tema yang bagus hari ini, hidup yang berkenan bagi Tuhan Yesus. Saya juga tidak sempat mencatat seperti Pak Anfal tadi, catat ada berapa puluh ayat ya. Banyak. Tapi kalau memang mau mendalami lagi, kita bisa dengar di YouTube nanti ya, karena ini direkam di YouTube. Tapi kesimpulannya dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mingguan hari ini, hidup yang berkenan itulah hidup yang bisa menjaga hati. Jagalah hati, jangan sampai dinodai. Itu lagu ciptaannya A.A. Game ya. A.A. Game.
Jadi selain itu kita juga harus menjaga mulut kita ya, jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor, tapi hendaknya mulut kita mengeluarkan kata-kata yang memberkati, ya, bukan apa namanya menghakimi, bukan mengutuki, ya, itu mulut. Kemudian pikiran kita juga harus fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada perkara duniawi, tapi mari kita memikirkan perkara surgawi, ya, yang nanti mau lambat apa cepat kita akan menjadi warga surgawi. Jadi kita harus mempersiapkan itu semua. Juga menggunakan mata, jangan sampai menggunakan mata untuk hal-hal yang buruk, ya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, masih suka melirik-lirik yang bukan milik kita, ya. Itu juga satu tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Karena Tuhan juga bilang bukan dengan perbuatan saja perzinahan, tapi dengan mata pun kalau kita menginginkan seseorang yang di mata kita indah itu sudah berzina, ya. Ya, terus kemudian jangan, ya mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, mata, mulut, hati, pikiran, dan tentunya telinga kita juga harus digunakan untuk mendengar hal-hal yang baik, ya. Jangan mendengar gosip-gosip orang yang menjelek-jelekan orang lain, apalagi sesama saudara kita, ya. Jadi pakailah telingamu untuk kemuliaan Tuhan juga, ya. Saya boleh sedikit menambahkan dari tema kita hari ini. Kalau saya buka dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkenan itu adalah merasa senang, merasa suka, sudi, dan setuju. Jadi kalau kita mau dikatakan berkenan di hadapan Tuhan, kita itu harus berusaha supaya Tuhan itu merasa senang dengan apa yang kita lakukan. Dan Tuhan juga merasa suka dengan kita, ya, dan sudi, setuju dengan apa yang kita sudah lakukan. Dan yang kedua adalah dengan segala senang hati, ya. Jadi harus kita lakukan dengan segala senang hati, jangan dengan duka atau paksa, ya. Karena Tuhan tidak berkenan pada orang yang merasa dipaksa, ya, untuk melakukan. Itu sebagai penghormatan pada orang yang kita hormati, terutama Tuhan kita. Bisa juga diartikan berkenan itu cocok atau sesuai, dapat diterima di hati, ya. Kalau ada orang mengatakan menurut saya begini-begini, ya cocok, saya juga sependapat, ya, sesuai dengan yang saya rasakan juga. Nah, jadi kalau konteksnya dengan Tuhan, Tuhan juga harus merasa cocok dan sesuai dan dapat menerima apa yang kita katakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti itu. Kemudian kalau dikatakan apa yang dimaksud dengan berkenan, menurut Kamus Seaside ini dikatakan dengan senang hati atau dengan perasaan senang, ya. Apa itu yang berkenan kepada Allah sebenarnya? Hidup yang berkenan kepada Allah yaitu merupakan kehidupan yang layak di hadapan Allah, yaitu orang yang siap melakukan sesuatu yang baik untuk bukan kemuliaan kita, bukan kebesaran nama kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Hidup dalam komitmen yang baik, berkomitmen bahwa kita hidup bukan lagi untuk kita, karena hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi hidup kita adalah milik Tuhan. Jadi kalau menurut Alkitab, berkenan itu adalah persembahan yang berkenan adalah persembahan yang diindahkan oleh Allah sendiri, yaitu persembahan yang tulus dari hati, persembahan yang terbaik
Seperti ayatnya mengatakan, tubuh kita, persembahan tubuh kita adalah persembahan yang berkenan, yang terbaik di hadapan Tuhan. Jadi yang harus kita lakukan agar berkenan di hadapan Tuhan adalah, jika kita ingin menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, kita harus terus belajar untuk rendah hati. Ya, untuk rendah hati. Dan juga kita berserah pada Tuhan apa yang Tuhan rencanakan buat kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah kita harus taat dengan firman-Nya. Seperti yang dilakukan oleh Daud ya semasa hidupnya, yaitu taat kepada Allahnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa sedikit saya tambahkan mengenai perkenanan, ya, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Pak Pendeta Komingguan karena sudah memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Shalom. Ya, Tuhan shalom. berkati. Ya. Ya, terima kasih Pak Joni ya. Ada penambahan lagi firman-Nya, dilengkapi lagi. Ya, sekarang benar-benar makanannya padat ya. Dari Coming One tambahan terus ya, dari Pak Anfa, sekarang Pak Joni ya. Lengkaplah kita, tinggal nanti direnungkan kembali. Boleh saya minta Pak Rosman angkat satu pujian, nanti kita akan doa penutup. Pak Rosman? Ya, Ibu. Iya, angkat satu pujian ya, oke. Iya, kita nyanyi lagu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Amin. Kita sama-sama berdoa ya, kita sudah selesai saat ini, kita mengucap syukur sama Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah dibagikan kepada kami semua. Biarlah firman ini jadi berkat ya Bapa untuk yang mendengarkannya, Tuhan, sehingga mereka cari perkenanan di mata Engkau. Berkati Coming One, Tuhan Yesus yang sudah menyampaikan sabda-Mu, berkati dalam keluarganya, dan berkati kesehatannya. Kami percaya pemulihan terjadi Tuhan dengan berangsur-angsur Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang sanggup, Bapa Allah yang ajaib yang memulihkan Coming One, sehingga tidak ada hambatan rintangan apapun Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau memberkati anak cucu mantunya, Engkau berkati istrinya Tuhan, Engkau berkati juga di dalam pelayanannya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami diberkati oleh firman-Mu, demikian juga kami berdoa untuk Pak Rasman. Berkati juga Pak Rasman Tuhan yang sudah memimpin pujian ya Bapa. Berikan dia kekuatan, kesehatan. Jamah istrinya, pulihkan istrinya Tuhan. Kami percaya dimerdekakan oleh Engkau ya Bapa. Dan berkati kedua anaknya. Sehingga Bapak di mana dia kuliahnya selesai, dapat pekerjaan yang terbaik, posisi yang bagus. Saya percaya Tuhan Kau yang memelihara dan melindungi senantiasa, kemanapun anak ini melangkah, Bapak ada perlindungan yang sempurna. Berkati terus ya Bapak untuk Pak Rasman, sehingga dia kuat, sehat, menghadapi akhir zaman ini, selalu Engkau yang menyediakan yang terbaik. Terima kasih ya Bapak, kami ucap syukur, Kau terus urap itu Pak Rasman Bapak, sehingga rohnya menyala-nyala. Demikian juga untuk Pak Robert, berkati juga Pak Robert Tuhan, dan kekuatan kesehatan ilahi, kasih anugerah-Mu Tuhan di dalam keluarganya ya Bapak, berkati istri Bapak, untuk anak-anaknya juga Tuhan, di dalam kasih anugerah-Mu Tuhan, Mai Roh Kudus, biar penghiburan lewat pujian penyembahan, lewat firman-Mu ada kekuatan ya Bapak, ada
ada jawaban yang pasti Tuhan, sehingga meneguhkan, sehingga tidak ada kejenuhan, yang ada Bapa sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan Pak Robert. Tuhan berkati apapun yang dikerjakannya, dibuatnya berhasil. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Anfal, berkati Pak Anfal yang ada di Bali Tuhan. Kami percaya senantiasa Engkau melindungi keluarga besarnya, dijauhkan badai, puting beliung, gempa bumi, jauhkan Bapak dari tsunami, luputkan Bapak seisi keluarganya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang membedakan, Engkau yang melindungi senantiasa. Biarkan firman ini menjadi hidup dalam keluarga ya Bapak, sehingga Tuhan Yesus penuh pujian ya Bapak, sehingga ada malaikat yang menjaganya, melindunginya Bapak. Berkati Pak Anfal Tuhan, kemanapun dia melangkah, Engkau menyertainya senantiasa. Apapun yang dikerjainnya Bapak, dibuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, kami percaya anak-anak Tuhan tidak pernah kekurangan, yang ada kelimpahan, mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa saat ini Bapak untuk Ribka, Tuhan berikan kekuatan untuk Ribka juga, kesehatannya juga Tuhan. Kami bersyukur Bapak, Ribka sampai saat ini setia Bapak merawat Ibu Retno. Kami percaya Tuhan ada waktu yang Engkau akan selesaikan. Engkau ikut campur tangan kepada Ribka ya Bapak, sehingga ada kasih anugerah di dalam keluarga ini, ada pemulihan seutuhnya Tuhan, sehingga Kau jamah satu persatu, sehingga kerinduan Ibu Retno Bapak dikabulkan Tuhan, sehingga anak-anaknya dipulihkan satu persatu ya Bapak, sehingga mereka Tuhan Yesus, kami percaya di mana mereka Bapak sehati Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang mustahil Tuhan, sehingga mujizat boleh terjadi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati senantiasa ya Bapak, sehingga apa yang dibuat mereka juga dibuat yang berhasil. Demikian juga kami berdoa ya Bapak untuk Pak Joni, berkati juga Pak Joni Tuhan Yesus, Hai Roh Kudus, biarkan dia penuh firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga menjadi rema ya Bapak dalam keluarga, Bapak jadi saksi untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan, sehingga keluarga Bapak, anak, cucu, mantu diberkati senantiasa Tuhan, diberikan kesehatan senantiasa, dijauhkan kelemahan-kelemahan tubuhnya, sehat sempurna, bergairah dalam firman-Mu Tuhan, semakin kuat, semakin kokoh, jadi saksi-Mu Tuhan, berkati senantiasa, apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil. Kami percaya Tuhan Yesus, angkat setiap Bapak intimidasi apapun juga Tuhan, singkirkan jauh-jauh Tuhan, keluarga ini selalu ada shalom, damai sejahtera. Terima kasih ya Bapak, Engkau yang memberkatinya. Demikian juga untuk Bu Esther juga Tuhan, Kau berkati Bu Esther. Kami percaya Bapak untuk mantunya Tuhan sudah dapat pekerjaan yang terbaik Bapak. Kami percaya untuk Mesra juga Engkau akan sediakan pekerjaannya. Berkati Bapak untuk anak-anaknya Tuhan senantiasa, apapun yang dikerjakannya berhasil, untuk anak cucu mantunya dipelihara oleh Engkau, sehingga Ibu Esther juga ada kekuatan Bapak, di mana dia ke ladang, ada kemampuan, kekuatan Bapak, sehingga diberkati Tuhan, apapun yang dikerjakannya dibuat yang berhasil Tuhan. Berkati Tuhan senantiasa, di mana nanti Mesra juga akan kembali ke Inggris. Berkati Mesra juga senantiasa di perjalanannya Tuhan, tidak ada angin badai di pesawat Tuhan, tibakan ke Inggris dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun juga Tuhan. Kekuatan kesehatan ya Bapak, sehingga semangat terus Tuhan di dalam Engkau, percaya janjinya iya dan amin. Terima kasih Tuhan, berkati senantiasa, kuatkan iman Ibu Esther juga, tidak terpengaruh oleh keadaan apapun juga, tetapi dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Bapak, kami juga bersyukur untuk Zoom ini juga ya Bapak. Kami sudah selesai Tuhan, kami sudah dipuaskan oleh pujian, sudah dipuaskan oleh firman-Mu, kami sudah kenyang. Kami percaya firman ini tidak kembali sia-sia, tetapi akan memenangkan jiwa-jiwa yang mendengarkannya, akan Tuhan Yesus semakin melekat kepada Engkau, mencari perkenanan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau istirahat satu dengan yang lain ya Bapak. Kami saat mengucap syukur Tuhan Yesus, biarlah Tuhan, semua ini Tuhan Yesus mereka istirahat Bapak, tidur nyenyak Tuhan, mimpi indah bersama Engkau. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Hanya satu Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Selamat malam. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya. Ibu Elia. Ya, Bu Elia, Aku Mingwan, Robert, Pemingwan, Pak ya, Pak Joni, Pak Joni, Anfal, Pak Turis Anfal, Bom, Pak Robert, Nike, Pak Lasman. Terima Ya, selamat istirahat. Tuhan ya, Yesus Bu memberkati Poni, Bu Esther. dan semuanya. Buat semuanya Bu ya. Retno, Tuhan berkati. Oke, Rika.